Ruang Hening, Ruang Sejuk. Kamis 10 Juni 2021 dalam Pekan Biasa ke-10 bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami masih bisa menikmati berkat-Mu sampai dengan hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami mampu mengerti sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Ini semua kami mohonkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang telah difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selagi engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan pagi ini menyentak dan mengenyak bagi sebagian besar umat yang sering berkata, saya belum layak untuk ikut dalam pelayanan di gereja. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi tak paham betul bagaimana caranya berdoa, paham benar hukum gereja. Bagaimana dengan saya? Anda jadi semakin galau? Itulah dasar permenungan saya. Ketika membaca Injil hari ini berulang-ulang, saya teringat kepada nasihat seorang romo. Mas Leon, jika kita menunggu menjadi baik dan suci dalam pandanganmu, maka kamu tidak akan pernah menjadi baik dan suci. Mas, bertobatlah dahulu. Hiduplah seturut sabda Tuhan. Ambil satu ayat yang berkesan dalam bacaan harian dan mulailah mewartakan Tuhan, berpegang pada ayat itu setiap hari. Gampang kan? Angel bro, saya aja masih bolong-bolong. Intinya sebenarnya sangat sederhana. Berkomunikasilah dengan Tuhan setiap hari. Dan Ia, Tuhan yang sangat hebat itu, akan berbicara kepadamu dalam setiap kesempatan yang tidak pernah bisa kamu duga,
lewat orang banyak di sekitarmu. Tidak perlu menjadi ahli Taurat dan orang Farisi untuk melayani gereja. Berkomunikasi dengan Tuhan yang direpresentasikan dalam diri Romo dan layanilah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati niat baik Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa bagi semua orang yang hari ini galau dengan imannya, galau dengan bagaimana saya harus bergerak, galau apakah Tuhan memperhatikan saya. Kita juga berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami sakit, apapun sakitnya. Semoga hari ini Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua, dan semoga renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus berjalan dengan lancar dan memberikan berkat yang indah bagi setiap orang yang berdoa di dalamnya. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Beranikan kami untuk mewartakan sabda-Mu, untuk berani melakukan sesuatu demi kerajaan surga. Dan semoga hari ini kami betul-betul bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, dan kami yakin Tuhan akan memberikan jawaban melalui orang-orang di sekitar kami. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.